Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 101. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebelumnya, di pelosok dari alam ilusi, meskipun Xiaoyan telah mengumpulkan sejumlah besar lumut Lingyin, namun barang langka ini selalu menjadi hal yang sangat berharga, dan Xiaoyan selalu melakukan pengawasan, tetapi dia tidak pernah menemukan jejak dari lumut Lingyin lagi. Namun sekarang, Xiaoyan melihat lumut Lingyin telah muncul di tempat ini. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Bayangan ungu terlihat gembira dan kemudian dia berlarian kemana-mana. Bersama dengan Zeni membuat Lei Shaolong langsung berkata, "Nona muda bayangan ungu, bisakah kalian berdua sedikit lebih berhati-hati? Ada harta karun di mana-mana, namun kalian malah menginjaknya seperti itu." Zhao tertawa dan kemudian dia berkata, "Shaolong, kau masih memiliki temperamen lamamu, selalu sangat berhati-hati dengan harta benda. Tenanglah, ini bukan rumah lelang, dan lihat, semua di tempat ini adalah lumut Lingyin. Bahkan jika kau menghancurkan sebagian, sisanya masih cukup untuk membuat sup selama berbulan-bulan." Lei Shaolong pun melihat pada Xiaozan. "Apa? Membuat sup katamu? Ini adalah jamur yang sangat langka. Meskipun lumut Lingyin tidak mengalami kerusakan selama bertahun-tahun, hidup bersama dengan segel roh dan energi langit dan bumi di dalam tempat ini berkali-kali lipat jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan tempat luar, sehingga lumut Lingyin bisa tumbuh dalam jumlah yang sangat banyak." Namun Lei Shaolong tetap merasa bahwa itu adalah barang yang sangat langka dan sulit untuk ditemukan di dunia luar. Bagaimana mungkin mereka tidak menghargainya? Xiaoyan kemudian berkata, "Jarang sekali melihat senior Shaolong bertengkar dengan seseorang. Tapi sudahlah, semuanya cepat kumpulkan lumut Lingyin ini." Wajah Xiaoyan pun tersenyum lebar. Bahan-bahan untuk memurnikan pil pemurnian sumsum sudah sepenuhnya mencukupi. Setelah mengumpulkan lumut Lingyin, langit di dalam tempat ini sudah mulai gelap dan mereka akan segera pergi. Xiaoyan dan juga anggota kelompoknya pun melambaikan tangan ke arah kuil kuno sebagai tanda perpisahan, yang kemudian mereka melangkah masuk ke dalam sebuah gerbang cahaya. Pemimpin dari klan Xiao yaitu Xiao Yao, ketika menyaksikan Xiaoyan telah kembali dengan selamat, air matanya pun segera mengalir di pipinya dengan wajah penuh kegembiraan. Klan Xiao sekarang memiliki satu orang jenius dan Xiaoyan merupakan harapan bagi kebangkitan klan Xiao di masa depan. Selama Xiaoyan berada di dalam alam ilusi, hati dari Xiao Yao merasa gelisah dan juga cemas. Dan sekarang setelah melihat Xiaoyan kembali dengan selamat, dia bisa tenang. Melihat wajah lesu dari Xiao Yao, Xiaoyan merasakan gelombang emosi dan kemudian beban di pundaknya terasa semakin berat, serta rasa tanggung jawabnya kepada klan Xiao semakin kuat. Xiaoyan berjalan menuju ke arah Xiao Yao dan dia menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Ketua klan, Xiaoyan tidak mengecewakan harapan Anda, aku telah kembali." Xiao Yao dengan mata berkaca-kaca dia pun menimpali, "Senang kau telah kembali. Senang sekali kau bisa berhasil dengan selamat." Zeni juga berjalan maju dengan cara yang cukup anggun dan kemudian dia berkata dengan lembut kepada Xiao Yao, "Pemimpin klan Xiao, Anda bisa tenang. Tuan muda Xiaoyan telah mendapatkan kesempatan besar atau peluang besar di dalam sana dan kekuatannya juga telah meningkat pesat." Xiao Yao segera mengatakan, Baguslah, kejayaan dari klan Xiaoku memang tergantung pada Xiaoyan." Tiba-tiba saja, raut wajah dari Xiao Yao berubah menjadi sangat serius. Dia dengan cepat membungkukkan badannya kepada Zeni sambil berkata, "Nona muda, aku hanya memperhatikan Xiaoyan saja dan mengabaikan dirimu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan." Xiaoyan menatap Xiao Yao dengan cara yang cukup aneh dan kemudian dia juga melihat ke arah Zeni dengan raut wajah penuh kebingungan. Tim dari Xiaoyan memanggil Zeni dengan sebutan Nona Muda karena dia adalah keponakan dari presiden aliansi bisnis bernama Zhen Bufan. Tetapi kenapa pemimpin dari klan Xiao juga memanggil Zeni dengan sebutan Nona Muda?
Xiaoyan sudah lama curiga bahwa Zhenny kemungkinan besar merupakan putri dari kaisar ras manusia. Dan wajar jika pemimpin dari klan Xiao memanggil sebutan nona muda. Tapi hal yang paling tidak dipahami oleh Xiaoyan adalah kenapa meskipun Zhenny adalah putri dari kaisar ras manusia, pemimpin klan Xiao yaitu Xiao Yao sebagai ketua klan sangat hormat padanya. Seolah-olah rasa hormat seperti ini seperti bawahan yang bertemu dengan atasan. Tidak heran jika Xiaoyan begitu bingung karena klan Xiao dan juga keluarga Zhen sebenarnya memang memiliki hubungan yang tidak diketahuinya. Merasakan kebingungan dari seorang Xiaoyan, Zhenny hanya menganggukkan kepalanya dengan pelan membenarkan dugaan dari Xiaoyan. Namun dia memang hanya mengakui identitas sebagai putri dari kaisar ras manusia dan tidak sepenuhnya menyelesaikan kebingungan dari seorang Xiaoyan. Meskipun masih ragu, setelah menerima konfirmasi identitas dari Zhenny, Xiaoyan merasa pusing dengan aliansi bisnis yang telah memonopoli perekonomian dunia dari benua Dodi, kekuatan seluruh ras manusia, dan juga latar belakang Zhenny sungguh mencengangkan. Xiaoyan hanya merasakan kecewaan yang mendalam di dalam hatinya, yang kemudian kekecewaan itu berubah menjadi semangat bahwa dia harus menjadi kuat sesegera mungkin. Zhenny memperhatikan ekspresi di wajah Xiaoyan yang terus berubah dan berpikir mungkin Xiaoyan menyalahkannya karena menyembunyikan identitas aslinya. Sambil menggigit bibirnya sendiri, Zhenny menatap Xiaoyan dengan penuh rasa bersalah yang mendalam. Namun Xiaoyan hanya tersenyum, memberikan tatapan mata pengertian kepada Zhenny dan tidak bermaksud untuk menyalahkannya. Karena Xiaoyan mengerti bahwa Zhenny tidak ingin terlalu menekannya. Lagi pula identitas dari Zhenny terlalu mulia, memberinya lebih banyak alasan untuk bangga daripada siapapun. Tapi sebenarnya interaksi dari Zhenny dengan Xiaoyan selalu tulus, tanpa kesombongan dan juga keangkuhan. Dia bahkan mempercayakan sesuatu yang sangat penting bagi hidupnya, seperti perjanjian darah kepada Xiaoyan. Zhenny menghela nafas lega, tatapan matanya ke arah Xiaoyan menjadi semakin lembut. Sementara pemimpin dari klan Xiao yaitu Xiao Yao melirik ekspresi dari keduanya, seolah telah menangkap sesuatu. Kejutan muncul di dalam hati dari seorang Xiao Yao. Mungkinkah hubungan dari Xiaoyan dan juga Zhenny telah berkembang ke tahap yang lebih tinggi, misalnya hubungan seorang kekasih? Memikirkan hal seperti ini saja rasanya tidak mungkin, membuat Xiao Yao hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia tidak berani membayangkan lebih jauh lagi. Menurutnya, meskipun Xiaoyan masih muda dan cukup menjanjikan, tapi kekuatannya hanya berada di bintang 3 Dodi. Hal ini memiliki jarak yang sangat jauh dengan seorang Zhenny, bahkan jika mengatakan soal status. Selain itu, hubungan antara klan Xiao dan juga keluarga Zhen. Haruskah Xiao Yao memberitahukan sebenarnya kepada Xiaoyan? Dia saat ini ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya kembali terdiam. Di atas platform atau panggung batu biru ini yang ada di lembah Guizhou, pandangan mata mereka semuanya melihat ke arah yang lain dan telah menemukan batu-batu yang hancur. Itu merupakan reruntuhan kuno yang selama bertahun-tahun tidak terhitung jumlahnya berada di dalam tempat ini. Kelompok dari Xiaoyan beristirahat sejenak sebelum pada akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke halaman dari klan Xiao. Pergerakan dari kelompok Xiaoyan ini menciptakan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Garis-garis cahaya biru keperakan melesat di langit dengan sangat cepat dan meninggalkan bayangan buram. Setelah terbang siang dan malam tanpa henti, akhirnya kelompok dari Xiaoyan benar-benar sampai di halaman dari klan Xiao dalam beberapa hari, dan mereka semuanya menghela nafas dengan lega. Xiaoyan mengerutkan keningnya, tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan karena dia telah mengetahui dari Zhenny bahwa bahan obat untuk memurnikan pil hati ungu, yaitu cangkang kura-kura hati ungu berusia 100.000 tahun, belum dia dapatkan. Hal ini membuat Xiaoyan merasakan sebuah ketidaknyamanan yang tidak terlukiskan. Kura-kura hati ungu merupakan binatang iblis dari zaman kuno, dinamai dengan nama demikian karena memang memiliki hati berwarna ungu dan memiliki kemampuan yang sangat menakjubkan, tidak hanya dalam hal pertahanan yang sangat tinggi,
tapi juga mampu memancarkan sebuah energi aneh yang bisa melemahkan kekuatan petir. Setelah bencana kuno di masa lalu, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, kura-kura hati ungu tiba-tiba punah dalam waktu 1 malam. Tanpa adanya cangkang dari kura-kura hati ungu, mustahil untuk bisa memurnikan pil hati ungu yang sangat penting bagi Xiaoyan sekarang. Dan bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas ketika memikirkan kekurangan bahan. Pil hati ungu merupakan pil obat tingkat kaisar kelima, memiliki kekuatan yang luar biasa karena bisa melemahkan kekuatan dari kesengsaraan petir bintang 5 Dodi. Dan hingga detik ini, Dodi bintang 4 di dalam benua ini sangatlah banyak, tapi Dodi bintang 5 bisa dianggap sebagai makhluk yang langka karena lompatan dari bintang 4 ke bintang 5 adalah sebuah lompatan yang sangat ekstrim. Mereka yang berada kekuatan di bawah bintang 5 Dodi, umurnya memang akan bertambah seiring kemajuan kekuatan di dalam tubuh masing-masing. Tapi hal seperti itu selalu ada batasan. Tapi mereka yang berada di atas bintang 5 Dodi, hidupnya seolah-olah bisa selamanya dan bergandengan dengan langit dan bumi. Untuk bisa menyeberang dari puncak bintang 4 Dodi menuju tahap awal bintang 5 Dodi, seseorang harus melewati kesengsaraan kaisar kelima yang seolah seperti melewati gerbang neraka. Kesengsaraan petir dari kaisar kelima ini memiliki kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menguji kekuatan fisik jika orang biasa tidak memiliki kekuatan fisik dari seorang Dodi bintang 5. Bahkan jika tubuh mereka sekuat ras Xiao, akan langsung hancur menjadi debu. Dan bagaimana mungkin seorang puncak bintang 4 Dodi hanya dengan kekuatan fisik yang jauh lebih lemah bisa bertahan dalam hal ini? Oleh karena itu, bagi mereka yang akan menuju bintang 5 Dodi, umumnya menggunakan baju sirah yang sangat luar biasa terbuat dari kulit binatang iblis bintang 7 Dodi. Namun, untuk bisa menemukan binatang iblis bintang 7 Dodi juga bukan sesuatu yang mudah. Meskipun mereka mampu menemukannya, bagaimana cara mengalahkannya? Inilah kenapa sebagian besar orang-orang di dalam benua Dodi, mereka hanya berhenti di tahap bintang 4 Dodi saja. Namun, dengan adanya pil hati ungu, hal ini akan sangat melemahkan kesengsaraan petir yang bisa mempermudah orang di puncak bintang 4 Dodi menjadi bintang 5 Dodi. Jika pil ini bisa diproduksi secara massal, maka bintang 5 Dodi yang berada di dalam benua bukankah akan bisa dihasilkan jauh lebih banyak? Terlebih lagi jika dikatakan bahwa ini adalah tindakan yang menentang takdir. Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatan keseluruhan dari klan Xiao miliknya dalam waktu yang singkat. Memurnikan pil hati ungu sangatlah penting. Namun dia tidak dapat menemukan bahan utamanya yang merupakan cangkang kura-kura hati ungu. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak cemberut dalam hal ini? Tidak lama kemudian terdengarlah suara yang sangat centil menyela pikiran dari Xiaoyan. "Hei pembohong kecil!" Ternyata itu adalah King Mu'er yang datang dengan raut wajah genitnya. Xiaoyan pun terkejut. Dia mendongakkan kepalanya dan kemudian melihat pada wajah King Mu'er yang sangat menawan. Gadis cantik itu telah berlinang air mata. Untuk sesaat Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya melihat pada King Mu'er dengan tatapan mata yang kosong. King Mu'er merasakan gelombang frustasi. Dia pun melangkah ke depan dari Xiaoyan dan kemudian berseru dengan lantang, "Pembohong kecil, apa kau bahkan tidak mengenali nona muda ini lagi?" Xiaoyan hanya tersenyum, menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu dan tidak tersadar untuk sejenak." King Mu'er kembali mengatakan, Kau benar-benar masih tahu cara untuk kembali ya? Ketika Xiaoyan dan juga kelompoknya pergi, King Mu'er merasa 1 hari seperti 1 tahun. Kemudian setelah dia mengetahui Zenny juga tiba-tiba menghilang, dia menduga bahwa Xiaoyan pasti dalam bahaya besar. Jadi 1 detik rasanya seperti 1 jam. Bagaimanapun juga, King Mu'er selama ini telah merindukan Xiaoyan, dan ini tidak seperti seorang gadis yang merindukan kekasihnya.
tapi lebih seperti seorang istri yang sedang menunggu suaminya pulang. Sambil mengeluh panjang lebar kali tinggi, membuat Soyen hanya bisa merasa canggung terhadap King Mu'er. Dan semua orang yang berada di dalam tempat ini tertawa terbahak-bahak. Shenny tiba-tiba saja mengucapkan sebuah kata-kata yang cukup aneh. Sikap dari Nona Mu'er seolah-olah seperti istri muda membuat hatiku berdebar-debar. Wajah dari King Mu'er cukup malu. Dia menundukkan kepalanya melirik ke arah Soyen yang tidak berdaya dan kemudian tidak mengomel lagi. King Haoran kini juga telah tiba. Dia segera tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, adikku Soyen, kau benar-benar telah kembali." Soyen dengan cepat menangkupkan dua tangannya sambil berkata, "Salam hormat kakak Haoran." King Haoran melihat mata Soyen yang bersinar terang, kekuatannya telah meningkat lagi, membuat Haoran menganggukkan kepalanya dengan penuh rasa bangga. "Sepertinya saudaraku, kau telah mendapatkan banyak hal di dalam perjalanan kali ini." Soyen menganggukkan kepalanya. "Aku memang telah mendapatkan sesuatu. Perjuangan kita yang mempertaruhkan nyawa tidak sia-sia." Haoran kemudian berkata, "Oh, benarkah? Aku cukup tertarik. Bagaimana jika kau menceritakan perjalananmu kepada kakakmu ini?" Soyen kemudian menimpali, "Oh, jangan terburu-buru kakak. Izinkan aku memperkenalkan seorang dulu pada dirimu." Soyen segera melihat ke arah belakang dan kemudian dia berkata, "Ini adalah pemimpin klan Xiao milikku, Xiao Yao. Pemimpin klan, ini adalah kaisar iblis yang baru, King Haoran." Kejutan pun terlintas dalam pandangan mata King Haoran. Dengan kekuatannya bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Xiao Yao saat ini masih berada di tahap awal bintang 4 Dodi. Namun dalam sekejap tatapan matanya bertanya-tanya berubah menjadi sebuah kekaguman. Dia melangkah maju menangkupkan kedua tangannya membungkuk. "Pemimpin klan Xiao, aku King Haoran telah lama mengagumimu, wibawamu sejak dahulu, dan juga prestasi dari klan Xiao milikmu saat ini. Semua juga berkat usahamu." Xiao Yao terkejut. "King Haoran? Kaisar Iblis King Haoran?" Dia menatap Haoran sejenak sebelum akhirnya juga menangkupkan kedua tangannya. "Kaisar Iblis, Anda terlalu memuji diriku. Aku Xiao Yao telah lama mendengar tentang bantuan dari Kaisar Iblis pada klan Xiao milikku, dan aku sangat berterima kasih banyak atas kebaikan dari dirimu." King Haoran berkata dengan santai, "Pemimpin klan Xiao, Anda terlalu sopan. Aku dan juga Soyen adalah saudara. Bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri ketika klan Xiao miliknya sedang dalam kesulitan?" Ucapan dari Haoran membuat Xiao Yao memandanginya dengan rasa hormat. Keberuntungan bagi Soyen kali ini sangatlah luar biasa karena memiliki saudara seperti King Haoran. Soyen kemudian mengajak mereka semuanya masuk ke dalam aula besar untuk duduk dan juga menceritakan pengalamannya di dalam lembah Guizhou. Setelah mengetahui peluang yang terus-menerus didapatkan oleh Soyen, beberapa peningkatan kekuatan dan juga hal lainnya membuat King Haoran, King Mu'er dan juga Xiao Yao menghela nafas dengan haru. King Haoran setelah mendengarkan bahwa Soyen mendapatkan leluhur roh pendendam peringkat 17 di antara roh hantu dan juga kultivasinya dalam seni roh darah telah berkembang, membuat Haoran dipenuhi rasa iri. King Mu'er setelah mendengarkan bagian-bagian yang mendebarkan segera memarahi Soyen karena tidak mengajaknya di dalam petualangan yang cukup menyenangkan seperti itu. Dan Xiao Yao bahkan lebih terkejut. Soyen sebenarnya memiliki garis darah manusia dan juga garis darah iblis. Bahkan sebentar lagi juga akan memiliki garis darah dari ras Xiao. Awalnya Xiao Yao tidak percaya dan hal ini memang sulit untuk dipercaya. Tapi kemudian dia hanya berkata di dalam hatinya, "Tidak menyangka klan Xiao milikku telah menghasilkan monster." King Haoran dan juga King Mu'er tidak merasa terlalu terkejut dengan kemungkinan Soyen yang akan segera memiliki garis keturunan ras Xiao. Terutama King Haoran, sejak dia mengetahui bahwa Soyen memiliki garis keturunan iblis, dia telah secara khusus melakukan sebuah penyelidikan dan mengetahui bahwa ras iblis tidak memiliki sebuah metode rahasia yang memungkinkan ras lain bisa memiliki garis keturunan ras iblis. Oleh karena itu dia tidak mempercayai penjelasan dari Soyen sebelumnya bahwa Kaisar Iblis tua
telah memberikan garis keturunan iblisnya kepada Xiaoyan. Hal itu membuat King Haoran percaya bahwa Xiaoyan memiliki sebuah rahasia lain yang tidak ingin diungkapkan, dan King Haoran tidak ingin banyak bertanya dalam hal ini. Rahasia memang tetap harus menjadi rahasia. Hal itulah yang menjadi dasar dari Haoran tidak terlalu terkejut apabila Xiaoyan akan segera memiliki garis keturunan rasial. Semua orang mendengarkan penjelasan dari seorang Xiaoyan dengan cara yang cukup tegang, dan untuk menghilangkan ketegangan ini, mereka langsung bercerita yang lucu-lucu hingga membuat tawa gembira. Akhirnya obrolan ini pun berlarut hingga malam hari telah tiba. Sebelum akhirnya mereka harus beristirahat dan juga membubarkan diri dari dalam tempat ini. Xiaoyan hanya memandang mereka semuanya beranjak pergi dari dalam aula besar. Lalu Xiaoyan juga menuju kamarnya sendiri. Dia melihat cahaya bulan terang di langit dan juga cahaya bintang-bintang yang cukup indah. Lalu Xiaoyan menghela nafas yang panjang. Detik berikutnya, dia pun menyelimuti kamarnya ini menggunakan kekuatan jiwa supaya tidak seorang pun di luar sana tahu apa yang dilakukan oleh Xiaoyan di dalam kamarnya. Zanlao tiba-tiba saja muncul di hadapan dari Xiaoyan dan kemudian dia berkata, "Nak, kau telah memperoleh begitu banyak keuntungan di dalam alam ilusi. Kenapa kau masih terlihat murung seperti ini?" Xiaoyan kemudian berkata, "Zanlao, kau tahu kan bahwa kekuatanku mungkin agak kurang untuk langsung memurnikan pil pemurnian sumsum. Jadi aku ingin memurnikan pil hati ungu terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan alkemisku. Dan pil hati ungu juga sama pentingnya bagiku seperti pil pemurni sumsum, tapi bahan utama untuk memurnikan benda itu yang bernama cangkang kura-kura hati ungu berusia 100.000 tahun. Aku tidak tahu harus menemukannya di mana." Zanlao kemudian menimpali, "Aku kira masalah besar apa? Hanya sebuah cangkang kura-kura hati ungu saja berusia 100.000 tahun. Kau sangat bersedih seperti itu." Xiaoyan menimpali, "Kenapa kau mengatakan hal seperti ini? Sangat mudah bagimu berkata sesuatu yang bahkan mungkin kau tidak mengerti." Zanlao kemudian berkata, "Hah? Hanya cangkang kura-kura 100.000 tahun saja? Aku sebenarnya memang tidak punya." Xiaoyan kemudian marah, "Kau bahkan tidak punya, tapi kenapa masih menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sepele? Tidakkah kau lihat aku sudah kesal?" Zanlao kemudian menimpali, "Aku memang tidak punya yang berusia 100.000 tahun, tapi aku punya yang 200.000 tahun." Xiaoyan langsung terkejut, "Apa? Zanlao, ulangi kata-katamu. Kau punya yang berapa? 200.000 tahun? Kau benar-benar orang tua yang mempermainkanku." Zanlao kemudian berkata, Dasar bocah sialan, apa salahku sehingga kau marah seperti itu? Aku bahkan belum menyelesaikan kata-kataku tapi kau langsung memotongnya, dan sekarang kau benar-benar memarahiku dengan cara seperti ini? Sungguh kau bocah sialan. Sekarang memohonlah padaku jika kau masih menginginkan cangkang kura-kura itu." Xiaoyan segera tersenyum dan dia mengatakan, "Zanlao, mengingat kita telah menghabiskan setiap hari bersama-sama, bisakah kau memberikanku sedikit cangkang kura-kura yang kau punya?" Zanlao kemudian berdehem. Hal itu membangkitkan antisipasi dari seorang Xiaoyan. Xiaoyan juga hanya bisa terdiam dan menunggu jawaban dari Zanlao. Karena tidak mendapatkan respon dari orang tua ini, Xiaoyan segera menangkupkan kedua tangannya dengan hormat sambil berkata, "Guru, bolehkah aku meminta bantuanmu kali ini?" Zanlao kemudian mengatakan, Baiklah, karena kau bocah yang masih bersikap sopan, aku akan memberikan beberapa. Lagi pula benda-benda ini juga tidak berguna bagiku." Setelah mengatakan hal seperti itu, Zanlao melambaikan telapak tangannya. Beberapa cangkang kura-kura berwarna coklat kini langsung tergeletak di depan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengambilnya dengan raut wajah penuh rasa senang. Dia berkata, Guru Zanlao, bukankah kau tadi bilang masih punya banyak? Lagi pula barang-barang ini juga tidak berguna bagimu kan? Berikan saja semuanya padaku daripada menjadi sampah memenuhi cincin penyimpananmu saja, benar kan?" Zanlao mengerutkan keningnya. "Bocah, kau benar-benar keterlaluan.
Tadi kau memarahiku, sekarang kau memohon seperti itu. Coba ulangi, panggil aku dengan sebutan apa? Xiaoyan kemudian tersenyum. Guru Zanlao, aku sangat menghormatimu sebagai orang tua. Cangkang kura-kura di dalam cincin penyimpananmu pasti telah memakan banyak tempat, bukan? Sudahlah, berikan semuanya saja pada muridmu ini, supaya aku bisa memproduksi pil hati ungu dalam jumlah yang banyak. Hitung-hitung, kau membantuku dan aku juga membantumu membersihkan sampah di dalam cincin penyimpananmu. Benar bukan? Zanlao pun gelengkan kepalanya. Dasar kau bocah sialan. Hal-hal ini pada awalnya memang telah disiapkan oleh Zanlao untuk Xiaoyan. Dan Zanlao cukup merasa senang bisa memaksa Xiaoyan memohon pada dirinya. Tak lama kemudian Zanlao melambaikan telapak tangannya sambil berkata, ambil semuanya, dan bus. Setumpuk besar cangkang kura-kura berwarna coklat dengan berbagai ukuran kini telah mendarat di bawah kaki Xiaoyan, membuat pandangan mata Xiaoyan bersinar. Dan kemudian Xiaoyan pun mengatakan, Guru Zanlao, apakah kau masih punya sampah seperti ini? Aku muridmu akan dengan senang hati membantumu membersihkan cincin penyimpanan. Zanlao hanya menggelengkan kepalanya dengan cemberut dan dia berkata, sudahlah, aku tidak ingin lagi berurusan dengan murid seperti dirimu. Zanlao pun menghilang dan dia kembali masuk ke dalam pagoda emas. Xiaoyan kemudian berkata, Zanlao, terima kasih banyak. Bantuan ini tidak akan pernah kulupakan. Xiaoyan pun tersenyum dan akhirnya masalah untuk memurnikan pil hati ungu kini telah sepenuhnya terselesaikan. Xiaoyan kemudian langsung pergi ke ruang alkemis. Dia juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk memanggil Long Yi supaya dia segera masuk ke dalam ruang alkemis. Tak lama kemudian sosok dari Long Yi dengan cemas bergegas masuk ke ruang alkemis ini dan bertemu dengan Xiaoyan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan berhasil memurnikan pil hati ungu yang benar-benar dia butuhkan saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.